Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pendengar dan juga teman-teman YouTube RRI Toli Toli. Kita kembali hadir dalam podcast RRI Toli Toli. Tentunya bersama saya host hari ini Febri Ponceng. Nah teman-teman, kita akan membahas sebuah arti kebudayaan, apalagi di kalangan remaja, anak muda. Ini kayaknya sudah mulai pudar nih teman-teman. Dan tentunya pada hari ini kita sudah ada bersama dengan para remaja atau putra-putri kebudayaan daerah Toli Toli tahun 2024. Nanti kita akan ngobrol bareng mengenai tentang kebudayaan atau arti kesenian yang ada di daerah Toli Toli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, ditanya balik duluan ya. Kalau adik-adik bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini kemarin yang sempat ikut Putra Putri Budaya. Iya, pemilihan Putra Putri Budaya, Kak. Putra Putri Budaya Kabupaten Toli Toli tahun 2024. Iya, betul sekali. Oh iya, ini kayaknya nggak update nih kalau misalnya tidak perkenalkan diri ya. Iya. Mungkin kan kalau Putra Putri Budaya mungkin ada bahasa daerah Toli Toli yang bisa diperkenalkan. Nah, saya ini penasaran. Coba dong perkenalkan diri dulu. Oke, mulai dari siapa nih? Mana-mana? Putra, Siapa? mungkin Oh iya. duluan. Lagi-lagi duluan dong. Oke, baik. Halo Ingan, amang-amangku, inang-inangku, sasakan koanggai. Ngaranku Muhammad Renaldi, winner Putra Budaya Kabupaten Toli Toli. Oke. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ingan, amang-amangku, inang-inangku. Perkenalkan, nama saya Nabila Kezia, berasal dari SMA Negeri 3 Toli Toli, berumur 17 tahun. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Perkenalkan diri pakai bahasa daerah. Belum tentu loh ada teman-teman kalian yang mungkin sekarang ini kalau dibilang bahasa daerah itu mulai turun ya. Iya, betul di sekali, kalangan remaja. Kemarin itu boleh tahu dong ini kan Putra Putri Budaya. Kemarin kan sempat ikut apa namanya ya istilah kompetisi ya apa? Iya, Pemilihan. Dan Itu, tepatnya itu Kak pada ulang tahun daerah oh diselenggarakan. iya. Dan buat informasi ini perdana loh guys di Toli Toli. Iya. Ini pertama kali di Toli Iya, Toli ya. perdana Betul sekali. adanya pemilihan. Oke, boleh tahu kemarin tuh berapa finalis nih yang ikut Putra Putri Budaya? Untuk Nah. putra Kalau Putra dia 10 finalis, Kak. 10 finalis. Ya. Putri dan sendiri? untuk putri 6 finalis. 6 finalis. Itu berapa hari pemilihannya? Kurang lebih 4-5 hari. Ya, 4-5 hari. 5 hari. Iya. Itu sudah termasuk dengan karantina. Karantina. Iya. Oke, teman-teman dan juga penonton YouTube RRI Toli Toli. Ini bagus sekali kita akan membahas mengenai kebudayaan apalagi di kalangan remaja, apalagi di kalangan anak-anak sekolah. Dimana kita bisa ketahui ya, kalau kita bisa lihat ini ada beberapa daerah mungkin bahasa daerah itu mulai punah. Iya, betul sekali, Kak. Nah, sedikit informasi, ada Balai Bahasa yang mengucapkan beberapa bahasa yang akan punah di Sulawesi Tengah. Salah satunya Kabupaten Toli Toli dan Dampal. Maka dari itu kami tergerak nih sebagai putra-putri budaya untuk mengimplementasikan dan memperkenalkan bahasa kita di daerah kita juga, Kak. Malulah kita orang Toli Toli, lahir di Toli Toli tapi tidak tahu bahasa Toli Toli. Nah. Dan tidak tahu melestarikan bahasa Toli Toli. Nah, itu teman-teman ya. Jadi cakep banget itu. Kita harus mengetahui bahasa Toli Toli. Kan Toli Toli itu terdapat 3 suku ya, maksudnya yang menonjol ya. Iya. Ada Dondo, Dampal, dan kemudian Toli Toli. Itu juga salah satu yang ada di moto Kabupaten Toli Toli ya. Iya. Musim besang. Mesunggu Motebedis Magalu. Nah, itu ya teman-teman. Tentunya ini sebagai generasi muda ini kita harus update terus tentang kebudayaan yang ada di Toli Toli. Kemarin pada saat mengikuti finalis kemarin itu ya, pemilihan Putra Putri Budaya, apa semua sih yang didapatkan di karantina? Banyak sih, banyak sekali pengalaman. Tentunya Kak, pengalaman sih yang paling berharga. Apapun hasilnya, itu hanyalah hasil akhir dari usaha yang kita lakukan.
Tapi sebenarnya yang paling berharga untuk diri kita itu sebenarnya pengalaman. Menang dan kalah itu hal biasa ya. Iya, Tapi betul sekali. pengalamannya akan kita bawa sampai untuk masa depan kita, karir Iya. kita. Wih, Iya. cakep betul nih teman-teman ya. Itu sebuah pengalaman baru buat Iya, pengalaman baru. Renaldi dengan Kezia Kezia. ya. Kezia. Dan juga banyak dapat hal-hal baru mengenai budaya dan mulai paham akan bahasa-bahasa yang ada di Kabupaten Toli-Toli begitu Kak. Oke. Tapi kita bisa lihat juga ya kalau daerah Kabupaten Toli-Toli itu majemuk, jadi berbagai beragam suku budaya Iya, betul sekali, yang ada Kak. di Toli itu menonjol. Apalagi kan ini kalau kita bisa lihat ya, sebagian bahasa Toli itu mulai menurun atau sedikit pudar ya. Ini harus kita tuntaskan ini sebagai generasi muda, harus bisa diupdate Iya, terus. betul. Iya, Kak. betul sekali. Kemarin yang materi-materi diajarkan ada gak? Maksudnya pada saat karantina yang bisa kamu dapat di situ? Tentunya ada Kak, Banyak. banyak sekali. Tapi yang paling ditonjolkan itu sikap sebagai anak muda. Oke, Iya, sikap. betul. Ya, karena mungkin banyak remaja-remaja sekarang kenakalan remaja. Nah, itu itu dia. bermula dari attitude, etika anak-anak yang sudah mulai pudar. Dari situlah di concernnya ke situ, dan tentunya budaya yang paling ditonjolkan. Iya, di situ kita banyak paham akan budaya, bahasa dan juga beberapa alat tradisional yang ada di Kabupaten Toli-Toli, contohnya seperti lelegesan dan tarian-tarian seperti tarian Tarian Meduai. Maduai. Baik. Dan ternyata kita baru tahu juga, ternyata ada tarian yang namanya Patriot Baulan. Iya. Anak-anak muda itu tidak tahu ternyata adanya itu tarian. Iya, termasuk kita. Iya, Tapi betul. pada saat kita terjun, kita Oh, ternyata- dapat pengetahuan Iya, itu. ternyata dapat. Oh, ternyata ada tarian Patriot Patriot Baulan. Baulan. Dikiranya kan cuma sekedar Iya. lagu. Betul-betul. Ternyata ada tariannya, Ada Kak. tariannya. Nah itu ya teman-teman, ini sebuah pelajaran baru doh, ilmu baru yang bisa kamu dapatkan. Ternyata yang kita katakan Patriot Baulan itu sebuah lagu, ternyata Iya. ada sebuah tarian Ada juga. tariannya. Jadi seperti tadi yang Renaldi dan juga Kezia bilang, itu ada tarian Meduai, ada Iya. lelegesan. Itu salah satu nilai kebudayaan yang ada di Toli-Toli. Meduai itu sebuah tarian penyambutan ya. Iya, Iya. betul sekali. Sudah menjadi ikonik Toli-Toli kalau bisa dibilang. Iya, betul sekali, guys ya. Itu biasanya juga tuh tarian Meduai ya, kalau tidak salah ya teman-teman YouTube RRI Toli-Toli, itu biasa dipakai pada saat ada tamu besar atau tamu penting, seperti kemarin Bapak Presiden Iya. Jokowi ya. Penjemputan. Penjemputan di Penjemputan. bandara. Itu sebuah apa ya, sebuah tradisi ya, ikoniknya dari Toli-Toli. betul sekali. Betul. Mungkin teman-teman yang di area Kabupaten Toli sudah nggak asing dengan suara musik tarian Meduai ya. Iya, Benar betul. sekali Kak. Oke. Sudah sangat familiar ya. Iya. Familiar. Oke, ini saya langsung aja ke sebuah isu. Ini melihatkan tantangan ke depan kita ini harus lebih banyak, apalagi generasi Iya. muda dalam harus mengupdate tentang nilai kebudayaan. Saya mau ke bahasa daerah dulu nih. Menurut Renaldi dan juga Kezia, bagaimana sebagai anak muda untuk kamu bisa mengupdate terus untuk tentang bahasa daerah Toli-Toli? Ini kan sudah semakin punah ini. Iya, boleh saya jawab Dari dulu. Renal. Nah, Kak, di sini saya dan Nabila Kesya membawa program kerja yaitu Gelegar, Gerakan Lestarikan dan Gali Budaya Asli Rakyat. Oke. Program kerja ini berfokus pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Dan salah satu pengembangannya itu bahasa. Nah, ini melalui 3 kegiatan, Kak. Yang kegiatan pertama itu explore, di mana kita mengeksplor seni tari dan alat-alat tradisional yang ada di Toli-Toli, Kak. Nah, yang kedua itu promosi. Oke. Nah, ini seperti yang tadi Kakak tanyakan, bagaimana kita memperkenalkan bahasa Toli-Toli. Nah, dengan promosi yang saya tawarkan dan Nabila Kesya melalui media sosial. Kenapa? Karena media sosial adalah salah satu platform yang mungkin anak remaja sudah semua pasti menggunakan. Iya. 70% anak-anak remaja pasti menggunakan media sosial. Dan juga anak-anak remaja kan sekarang tergolong minim literasi. Iya. Jadi Itu dia. Nah, di situ kita akan menyebarkan pamflet budaya. Nah, jadi mereka juga bisa membaca pamflet dan akan mengetahui budaya-budaya, dan juga mereka akan paham akan literasi juga, bisa membaca melalui literasi pamflet yang kita akan
bawakan begitu Kak. Betul. Nah, itu ya teman-teman YouTube RRI Toli Toli. Ini sangat luar biasa. Jadi ada beberapa program kerja Iya. ya. Karena ini sudah dimasuk dalam dunia digital. Iya, betul betul sekali. sekali, Kak. Generasi sekarang kayaknya generasi digital ya Kak. Ya betul, Iya. generasi digital. Karena sekarang itu kayak kalau kita bisa lihat ya mungkin di media sosial juga itu Iya. kalau anak-anak sekarang itu udah mulai bosan membaca. Iya. Iya, Lebih- betul. Lebih banyak melihat visual, maksudnya Iya. video yang mengedukasi, iya. Nah, Dan di situ tantangannya Kak, minimnya minat anak-anak untuk membaca. Jadi hal itulah yang membuat mereka tidak mengetahui Oke. tentang budaya-budaya yang ada di Toli-Toli. Iya. Jadi itu salah satu proker kita mempromosikan. Iya. Dan kebetulan bidang saya itu seni tari. Oh, Saya seni hobi tari. untuk menari Oke, dan oke. saya berpikiran kalau anak-anak saja sekarang kurang lebih suka menari ya, teman-teman sekitarku suka menari, apa salahnya kita masukkan dalam musik tari bahasa Toli-Toli agar oh ini loh bahasa Toli-Toli. Bukan hanya sekedar tari musik modern terus yang dipakai untuk menari, tapi kita bakal mengusahakan untuk membuat musik yang bisa terdengar bahasa-bahasa atau satu atau dua kata lah bahasa Toli-Toli. Iya, Oke. betul sekali. Jadi itu ya teman-teman, kalau kayak seperti Kese bilang ya, Iya. dalam seni tari itu kita bisa melihat kalau sekarang tantangannya adalah mungkin pengaruh budaya barat. Iya, budaya barat. Modern ya, Iya. apalagi Iya, betul kayak sekali, Kak. K-popers ya Ah, mungkin betul. dance itu ya. Iya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak bisa ikuti itu juga. Iya. Maksudnya kan itu perkembangan zaman Iya, ya. Tapi mengikut. tantangannya Kese dengan sama nama Renaldi. Renaldi itu harus lebih banyak kita lebih ke kebudayaan Iya. tradisional, apalagi khusus daerah Toli-Toli yang Iya, sekarang betul ini mungkin sudah mulai jarang didengar kayak seperti tarian tradisional Toli-Toli Iya, kayak gimana. benar sekali, Iya. Kak. Mungkin yang lebih paling umum itu kan kayak Moduai. tadi Moduai. Moduai. Orang Toli-Toli itu tarian Moduai, itu tarian Iya, penyambutan. Moduai, Tapi iya. kalau tarian-tarian selanjutnya kayak gimana gitu Iya, ya. betul sekali, Betul. Kak. Oke, untuk program program kerja untuk diupdate di media sosial itu sementara berjalan atau bagaimana? Sementara berjalan, tetapi karena ada satu dan dua hal mungkin belum masih diberhentikan dulu Kak. Iya, Mungkin karena- menunggu waktu. Ya, karena kita di sini ada membuat program yang lebih wow. Iya. Nah, Waduh. Yaitu kita akan memperkenalkan Makanan makanan khas khas Toli-Toli. daerah Toli-Toli. Oh, makanan khas Toli-Toli ya. Nanti undang sudah saya. jarang terdengar Iya. ya. Jadi- Makanan juga. Jadi Betul, buat betul. teman-teman yang penasaran, jangan lupa dilihat nanti di akun Instagram Putra Putri Putri Budaya. Budaya. Di sana kita akan memperkenalkan Iya. dan Mempromosikan. mempromosikan ya. program kerja kita Iya. dan mempromosikan hal-hal yang akan kita lakukan. Wih, hebat sekali loh teman-teman YouTube RRI Toli-Toli. Ini sangat luar biasa, anak muda itu harus kita kembangkan bakat mereka, minat mereka, apalagi semangat mereka dalam mengekspor ini salah satunya Iya. adalah budaya Toli-Toli ya. Tentunya iya, kita udah jarang dengar tuh makanan khas Makanan. Toli-Toli kayak gimana. Iya. Iya. Namanya Kalimpiut. Kalimpiut. Semacam kue sih dia. Nah, ini Kak, makanan khas ini mempunyai sejarah. Oh, ada sejarah Seja- juga. Sejarahnya unik sekali. Sangat unik. Saya sampai kaget. Kaget Iya, dan kok bisa? semakin penasaran untuk cari tahu Iya. siapa sih yang betul-betul tahu bagaimana bentuknya itu Iya. makanan kalimpiut itu, cuman masih ada Proses. untuk Proses. kesana soalnya lumayan jauh juga. Iya. Oh, Untuk maksudnya- orang yang betul-betul tahu pembuatannya, bahannya. Dan sejarah-sejarahnya. Iya. Oke. Kan itu biasa kalau kayak orang yang cuman tahu bikin beda rasanya Iya, dengan dengan orang yang benar-benar tahu itu paham. Oh, iya. Iya. Jadi ke sumber aslinya dong. Iya, Iya, betul betul sekali. Tapi udah tahu sejarahnya. Nah, Gitu. sejarahnya ini Kak, katanya kita juga baru diberitahu sama dinas Masih dibayang-bayangkan. Iya, masih dibayang-bayangkan. Bayang-bayangkan ya. Iya. Ternyata ini makanan ini mereka tidak punya beras, tidak punya makan lauk pauk, maka mereka jengkel. Yang ada hanya pisang yang hampir apa sih kalau bahasanya ini hampir sudah matang sekali. Matang Iya, sekali. sudah Lengket hampir, ya? Iya, hampir sudah rusak. Iya. Nah, hanya ada pisang itu dan beras ketan. Makanya dorang lantaran
jengkel, tidak ada apa-apa, maka dorang buat makanan itu dan memberi nama kalimpiut. Iya. Oh. Jadi Kak. kurang lebih mungkin bahan pokoknya itu pisang ya. Iya, Oh. pisang, beras ketan, dan santan. Oh, Gitu. Oke. Jadi teman-teman bukan selain makanan juga, Iya. tentunya salah satu tadi nilai tari. Iya, betul banyak sekali. banyak Harus sekali. banyak kita pelajari Iya. ya. Jadi kita harus update terus itu adalah bahasa dulu. Bahasa, Iya, karena bahasa. bahasa sudah sangat terancam Iya. punah. Itu salah satu tadi pas mereka perkenalkan diri itu salah satu bahasa toli-toli. Iya. Hai Inang, sekali. ya. Kayak Hayangan. Hai Engan. Hai semuanya. Kan? Oke, hai semuanya, iya. Tentunya lagu-lagu daerah toli-toli udah banyak. Salah satu yang paling umum Iya. Makal Rambut, Iya. ya. Tentunya Patriot Baulan itu Patriot harus Baulan. Oh iya, wajib harus. itu. Wajib. So, ya. Begini, jangan sampai kalau kita udah masa kuliah kita merantau mungkin ya di Pulau Jawa, kemudian mungkin dosen tanya bagaimana sih bahasa daerah toli-toli, wah kamu aduh kayak gimana Iya. ya? Nah, Itu ini juga salah Kak, satunya. sebelum saya terpilih jadi putra budaya, nah saya pernah mengikuti kegiatan yang di luar Kabupaten Toli-Toli di Palu, dan itu kita karantina bersama 13 kabupaten kota. Oke, oke. Nah, di situ mereka mempunyai slogan-slogan bahasa mereka seperti Buol yang kayak Inao, Ah, dan Inao. ada juga Palu yang Iya. Nabaya. Pokoknya ada Identik lah. identik dari bahasa-bahasa Iya. mereka. Nah, mereka ini bertanya kepada saya dan teman-teman, Bang, bahasa toli-toli itu seperti bagaimana sih? Kok kamu tidak Iya. pernah bahasa toli-toli, Iya. malahan kamu malah Tercampur terikut bahasa Palu kayak Iya. begitu. Betul. Nah, di Betul situ saya kayak, aduh, masa mereka bertanya baru kayak Kita iya. Nah, di situ saya mulai tergerak, oh ternyata saya ini belum paham dengan bahasa toli-toli. Nah, pas di saat itu beberapa bulan kemudian ada pemilihan putra putri budaya. Nah, saya juga penasaran mau tahu akan budaya karena saya pernah mendengar amanat dari kepala dinas apa ya kayaknya nggak Kepala salah. Dinas Pendidikan. Iya, dia bilang malulah kamu menjadi orang, malulah kamu lahir di Toli-Toli tapi tidak paham akan bahasa Toli-Toli. Nah, Malulah itu kamu tinggal di Toli-Toli tapi tidak tahu melestarikan bahasa Toli-Toli. Nah, di situ saya mulai tergerak kayak, oh, saya harus paham nih dengan bahasa Toli-Toli begitu, Kak. Oke, ini sebuah tantangan yang besar ya. Iya. Jadi kalau kita misalnya udah di luar kota, kayak tadi ya Rinaldi ceritain, gimana sih bahasa toli-toli? Iya. Aduh, saya Iya. kayak gini, kayaknya kalau kita sebagai orang toli mungkin yang belum paham ya tentang kebudayaan daerah toli-toli, kalau sudah keluar kota itu cepat sekali menyesuaikan dengan bahasa mereka. Iya, Iya, betul betul sekali. Kebetulan juga dan itu saya dengan Nabila Kesha juga ikut di sana, iya. Kak. Oh, ya itu Dan kayak- akhirnya muncullah slogan Iya. Kayak kita salam. iya, kita sasakan motor riusat. Oke. Karena itu yang paling familiar Iya. lah kita nah, dengar. disitu kayak langsung, oh ayo kita nih bikin slogan Slogan. supaya kayak Toli-Toli itu nggak dilihat kayak minim akan budaya, walaupun kenyataannya memang kayak anak-anak remaja itu sudah Sangat mulai tidak berminat. tidak berminat, sudah membiarkan budaya-budayanya. Nah, itu kita kayak ayo kita membuat slogan bahasa Toli-Toli. Nah, itulah kami buat bersama-sama. Oke, luar biasa loh para teman-teman YouTube RRI Toli-Toli mengenai tentang kebudayaan. Ini salah satu contoh putra-putri terbaik yang ada di daerah Kabupaten Toli-Toli, dan ini juga kita harus dukung ya, apalagi dalam proses untuk bisa melestarikan kebudayaan ya. Dan tentunya Rinaldi dan juga Kezia tadi kan tentang bahasa, kemudian ada juga tentang tari-tarian, ada makanan, adat tentunya- istiadat. ada istiadat. Ini ada beberapa juga yang harus kamu ketahui kayak acara-acara adat ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat kalau pas ulang tahun daerah Kabupaten Toli-Toli itu ada matang gauk ya. Iya, Itu salah Iya. satunya juga yang kemarin mungkin teman-teman bisa saksikan ya. Tapi sekarang ini kemarin mungkin kurang ya, maksudnya tentang kebudayaan, maksudnya bukan kurang tapi belum diselenggarakan. Iya, Maksudnya benar festival-festival. Iya, betul. Ya. Ini sebagai generasi muda ini untuk Rinaldi dan juga Kezia. Selain bahasa dan juga tari-tarian dan juga apa ya
mengenai perkembangan untuk di media sosial, ada cara lain lagi gak untuk teman-teman di sekolah ini? Kan ini masih remaja kan? Iya, Sekolah. iya. Bagaimana kalau di lingkungan sekolah kalian ini untuk bisa mengembangkan Nah, kebudayaan? boleh Kesha atau saya dulu? Boleh saya. Keisha dulu. Kalau di lingkungan sekolah sudah banyak sekali yang mempertanyakan. Oke. Terlebih waktu terpilih menjadi putri budaya dipertanyakan, terus apa sih yang dipelajari, karena mereka juga tidak tahu. Terus saya bilang mengenai bahasa, dan saya sangat concern mengenai bahasa yang menjadi titik besar saya terhadap teman-teman. Dan saya bilang alhamdulillahnya itu bahasa atau buku bahasa sudah disebarkan di tingkat SD. Oke. Dan saya dan Renaldo itu baru tahu kalau Dinas Pendidikan sudah menyebarkan buku bahasa Toli-Toli itu ke tingkat SD Dan SMP. dan insya Allah SMP tahun ini. Tahun 2025. Udah Iya. berjalan ya? Iya, udah Iya. berjalan. Oke. Kalau Renal sendiri di sekolah gimana nih? Nah, sama seperti Kesha, kayak mereka bertanya apa sih tugas Iya. putra-putri budaya Iya, nih? benar sekali. Betul, Bukan betul. jadi masa cuman menjadi role model Iya, saja. iya, Nah, betul, saya kasih tahu kita ini bukan cuman jadi model, tapi kita menjadi tangan kanan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Nah, di sini mungkin saya nanti akan mengimplementasikan bahasa, kata-kata kosa-kosa kata bahasa daerah dan beberapa budaya-budaya yang ada di Toli-Toli, karena kemarin saya ada tugas makalah itu kita memperkenalkan budaya Kabupaten Toli-Toli. Nah, kebetulan saya yang bawakan. Nah, di situ Oke. saya sudah melihat teman-teman saya sudah sangat mulai tertarik dengan yang saya bawakan, dan mereka mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak waduh, ini pertanyaannya agak susah ini. Tapi ya saya bisa jawab Iya. semuanya. Oke. Karena kita juga kan sebagai remaja, kita juga merasakan sebelum menjadi putra Iya. dan putri budaya, kita merasakan apa sih keresahan anak-anak muda. Pasti Iya. mereka juga berpikiran, loh kita juga dari SD, SMP, SMA tidak pernah diajarkan bahasa Iya, Toli-Toli. Heeh. Dan saya juga berpikiran benar juga sih, memang tidak pernah, dan di rumah pun sudah terjarang terdengar bahasa Toli-Toli, karena bisa dibilang yang tahu bahasa Toli-Toli itu sudah berumur atau sudah yang Ya, lebih tua. Iya, iya, lebih dan tua. sudah jauh-jauh tempat tinggalnya dari kota. Betul. Iya. Jadi teman-teman YouTube RRI Toli-Toli itu kita bisa lihat bahwa ada beberapa lokasi daerah yang mungkin masih fasih dengan bahasa Toli-Toli. Iya. Salah satunya di bagian Toli-Toli Utara, Iya, bagian desa Kalangkangan, Kangkangan, ya. Lalos. Nah itu Lalos, Iya, itu Ginunggung. masih akan lekat dengan bahasa Toli-Toli dan orang-orang Toli-Toli. Tapi yang lebih kental itu kalau bahasa Toli itu kalau nggak salah salah satunya itu di Desa Binontoan. Iya, Itu kental yang sekali. kental sekali. Jadi ada kalau sempat saya lihat juga ya, ada sempat viral di Facebook, tapi itu udah lama sekali, itu anak-anak yang jual kepiting. Iya. Mungkin Renal atau Keza pernah lihat, dia ditanya sama pengendara, "Jual apa?" "Ayo jual kepiting saya." Iya. Jadi ada Iya, kayak iya. logat-logat begitu Iya, ya. betul. Iya. Jadi teman-teman tuh bahasa Toli itu unik. Maksudnya Iya. dalam pengucapan tuh kayak kita kalau bicara Iya. kalau Mau kemana kamu? Iya, ada tadi. ada Ada kayak intonasi yang intonasinya. Sama kayak Buol juga begitu. Kita juga punya bahasa. Cuman kayak kemarin tuh kita kayak belum paham. Betul. Iya. Jadi itu unik ya. Itu sempat sekali. saya lihat sebuah teater itu yang diselenggarakan oleh Kabupaten Toli ya, di Palu itu mereka pakai logat Toli tapi bukan pakai bahasa daerah tapi logatnya. Iya. Kayak Oh, iya. tadi. Dari mana kau? Lagi makan saya. Oh, kayak begitu iya. dia. Tatalan-talan apa bahasa begitu ya. Jadi itu kita harus lestarikan walaupun memang agak lucu itu, tapi salah satu sebuah karya yang unik, maksudnya Iya. kita harus lestarikan. Iya, betul. Karena sekarang ini anak-anak muda itu termakan dengan apa yang mereka lihat di media sosial, mereka ikuti, tapi tentang budaya itu kurang untuk bisa Iya, dikembangkan. betul sekali. Nah, teman-teman YouTube RRI Toli-Toli, tentunya kita masih juga bersama dengan Kezia dan Renaldi ya, masih membahas tentang kebudayaan daerah Kabupaten Toli-Toli. Nah, sama tanya dulu nih kepada Kezia dan Renaldi, bagaimana program kedepannya? Apakah ada yang ingin dikembangkan lagi, ataupun masih ada yang ingin berlanjut, atau ingin mencari ilmu lagi, tambahan-tambahan? tentunya ada dong Kak. Iya.
kita sering beberapa kali datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oke. untuk diberi masukan dan memberi saran. Iya. Dan kita diberikan 2 tugas atau PR lah Iya. untuk Oke. kita berdua. Seperti tadi itu makanan, makanan kan tadi sudah dibahas. Dan yang kedua itu cagar budaya, Kak. Oh, cagar budaya. Cagar budaya yang sudah diresmikan kurang lebih ada 21 kalau tidak salah sudah diresmikan, tapi perkiraan masih ada lebih lagi cagar budaya tapi belum diketahui. Iya. Nah, itu menjadi PR untuk kita. Iya. Diharap kita bisa meresmikan 1 cagar budaya Iya, tersebut. dan kita bisa memperkenalkan cagar-cagar budaya yang kayak belum resmi. Kita ini loh ternyata ada cagar budaya di sini di sini. Oke. Nah, saya juga kemarin saya dengan Keisha baru tahu bahwa ada cagar budaya di belakang apa ini, Kes? Di belakang Kodim. Kodim. Tempatnya Oh, bagaimana ya jelaskannya? itu maksudnya cagar budayanya kayak bangunan atau bentuk? Bangunan, Kak. bangunan kuburan raja-raja begitu. Oh, di kuburan Iya. itu kan Iya. ada di belakang Kodim itu, Iya. betul. Iya, ternyata itu termasuk cagar budaya dan saya dengan Keisha baru tahu Baru kemarin. Kita tahunya yang paling dekat di dalam kota itu cagar budaya yaitu di kapal feri Iya. yang Oh, iya, seperti iya. benteng yang dilindungi itu. Nah, itu kan sudah lama ya diresmikannya sebagai Betul. cagar budaya. Itu udah lama sekali Iya. ya. Jadi teman-teman ini sebagai PR juga untuk generasi muda agar bisa mengetahui cagar budaya Toli-Toli Iya. kayak gimana. Apalagi untuk Renali juga KZ itu harus banyak update terus di media Iya. sosial Iya, ya. betul sekali. Tentunya, karena memang kalau saya pikir-pikir ya teman-teman untuk bisa melihat tentang kebudayaan Toli-Toli itu kayaknya kurang sih, maksudnya kurang kalau misalnya kita lihat di media sosial ya, mungkin yang banyak itu viral cuma isu-isu itu aja Iya, ya betul tentang sekali. anak muda dengan kebudayaan itu kurang sekali. Iya, ya. betul sekali. Tentunya juga bukan makanan cagar budaya tapi banyak ya, apalagi baju adat Toli-Toli Baju bagaimana. adat. Tentunya juga. Permainan Permainan. tradisional. Oh iya, permainan tradisional itu ada juga sebuah nyanyiannya itu. Saya sempat kalau nggak salah ya teman-teman itu di SMP itu sempat kayak ikut kayak kebudayaan itu. Saya senang sekali kalau ikut kayak musik tradisional itu ya, ada kolintang, ada gagandang itu, gendang, gambus. Nah itu lelegesan juga salah satu kalau nggak salah. Lelegesan itu berbahasan apa ya, nyanyian Iya. gitu ya. Jadi lelegesan itu kakak pantun menggunakan bahasa Toli-Toli. Oh, balas pantun. Iya. Oh, iya. Dan itu salah satu budaya tak benda ya, guys Iya. ya. Betul. Yang diresmikan. Iya, nah sudah resmi di tingkat nasional, Kak. Wis. Sudah diresmikan dan sudah mendapatkan sertifikat ya Iya. kemarinnya. Lelegesan itu ada nyanyian itu salah satu AA kalau nggak salah ya teman-teman. Itu saya sempat pelajari juga tentang lelegesan itu, balas pantun itu biasanya dilakukan oleh orang-orang tua. Iya. Apalagi kalau habis lebaran itu biasa berbalas pantun. Iya. Itu bagus banget sih. Jadi banyak PR nih buat Renali dan Banyak Keisha. sekali karena perdana kan. Jadi mungkin kita menjadi perintis, kalau bisa dibilang perintis untuk budaya daerah Toli-Toli. Iya, betul sekali. Perintis untuk kedepannya putra-putri budaya. Dan untuk remaja-remaja biar adik-adik atau remaja-remaja yang di bawah kita itu tidak seperti kita yang buta akan adat dan istiadat yang ada di Toli-Toli. Betul. Jadi kan mereka sudah punya kayak pondasi nih ceritanya. Iya. Jadi ini tugas harus diamanahkan ini ya. Iya, benar Untuk sekali. Renali juga Kezia. Nah, ini saya lupa tanya, ini baru pertama kali ikut Putra Putri kayak ini Putra Putri budaya atau gimana ini? Iya. Iya. Ini baru pertama kali ya? Iya, perdana di Kabupaten Toli-Toli. Setahun lalu sih ada yang sampai ke provinsi. Cuman pemilihan diadakan sama kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu baru tahun 2024 kemarin. Oh iya di kantor di sana ya kemarin itu sempat saya lihat memang ada sebuah pertunjukan juga, benar permainan sekali. rebana Iya. ya. Itu loh teman-teman Pro 2 itu teman-teman Pro 2. Oh 5 menit oke.
Oke, baik itu tadi teman-teman YouTube RRI Toli Toli. Tentunya kita membahas tentang kebudayaan itu sangat mahal, apalagi untuk daerah Toli Toli ya. Mungkin teman-teman bisa melihat saja lokasi-lokasi yang mungkin kalau bahasa daerah Toli Toli itu masih sangat kental ya, tapi lebih banyak kepada orang tua ya. Kalau anak-anak kayak usia kita atau remaja itu masih kurang. Kurang. Ini tugas berat loh buat Kezia juga Renaldi. Nah, sebagai penutup ya untuk Kezia dan juga Renaldi, apa sih harapan untuk ke depan tentang kebudayaan daerah Toli Toli, apalagi khususnya untuk para remaja atau teman-teman sebaya dari Renaldi juga Kezia? Iya. Dari Renaldi. Oke, baik. Harapan saya untuk budaya Kabupaten Toli Toli, semoga budaya Kabupaten Toli Toli bisa cut dulu Bang. Pelan-pelan. Oke, santai ya. Oke. Oke, harapan saya untuk Kenapa? Untuk kebudayaan yang ada di Toli Toli. Untuk anak muda, teman-teman sekalian. Oke, harapan saya untuk kebudayaan yang ada di Kabupaten Toli Toli, yang pertama tidak akan minim bahasa, banyak yang mengetahui bahasa Toli Toli. Kita bersama-sama mengimplementasikan bahasa Toli Toli dan juga mengimplementasikan budaya-budaya seperti tarian dan alat-alat tradisional dan banyak lainnya, agar kedepannya anak cucu kita dapat menghirup harumnya Kabupaten Toli Toli yang abadi. Wih, Masya Allah sekali. Kezia sendiri gimana harapannya untuk ke depan? Harapan saya sebagai putri budaya Kabupaten Toli Toli itu tidak banyak sebenarnya, tetapi saya berharap untuk para remaja dan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Toli Toli bisa lebih concern terhadap budaya Kabupaten Toli Toli. Terlebih lagi pemerintah sangat mendukung, apalagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat mendukung untuk anak-anak yang ingin belajar budaya di Kabupaten Toli Toli. Itu sih. Wih, luar biasa ya teman-teman, kita bisa melihat harapan dari Renaldi dan juga Kezia untuk kebudayaan daerah Toli Toli, apalagi sekarang ini ada Kementerian Kebudayaan benar ya, sekali, sangat Kak. mensupport juga mendukung. Apalagi sebagai generasi muda itu kita Benar harus sekali. banyak mencari bakat, Mencari tahu, apalagi untuk daerah Toli Toli yang sekarang mungkin bisa dikatakan mungkin semakin agak punah ya. Iya. Minim ya. Jadi banyak PR besar ini buat Renaldi dan juga Kezia ya. Tentunya masih ada tantangan lagi ke depan, mungkin bisa sampai ke tingkat provinsi lagi ya. Amin. Oke, terima kasih Kezia Renaldi ya, kita bincang-bincang di podcast RRI Toli Toli ini mengenai kebudayaan sangat luar biasa. Dan untuk itu saya akhiri untuk podcast RRI Toli Toli dan sampai jumpa di podcast berikutnya.